Halo semuanya, nama saya Nadira Salma Gusminta. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana teknologi deepfake menjadi ancaman serius dalam era digital, serta bagaimana keamanan cyber harus menanggapinya. Tanpa menunggu lama, kita akan masuk ke videonya. Let's get started! Apa itu deepfake? Deepfake adalah gabungan dari dua kata, deep learning and fake, yaitu konten palsu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan, khususnya teknik deep learning. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk memanipulasi wajah, suara, atau gerakan tubuh orang lain dalam bentuk video atau audio, sehingga tampak seolah-olah mereka mengatakan dan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Next, cara kerja deepfake. Cara kerja deepfake itu ada dua, ada generator dan discriminator. Yang generator itu mencoba menciptakan gambar atau video palsu. Dan discriminator mencoba mendeteksi apakah hasil tersebut palsu atau asli. Keduanya terus bersaing hingga hasil akhirnya terlihat sangat realistis dan sulit dibedakan dari video asli. Contoh prosesnya, sistem dilatih dengan banyak video dan foto target. AI mempelajari ekspresi wajah, suara, dan gerakan. Dan AI juga menghubungkan hasil tersebut dalam video palsu. And the next, ada ancaman dan resiko keamanan cyber. Di sini ada 4, manipulasi politik, penipuan digital fraud, pemerasan dan pornografi, dan kehilangan kepercayaan digital. Kali ini aku mau bahas yang pertama dulu, yaitu manipulasi politik. Deepfake bisa digunakan untuk membuat video palsu seorang tokoh politik yang menyatakan sesuatu yang kontroversial atau memecah belah. Hal ini dapat dipengaruhi opini publik dan hasil pemilu. Yang kedua, ada penipuan digital atau fraud. Pelaku bisa memasukkan suara atau wajah seseorang untuk menipu perusahaan, bank, atau individu. Contohnya, deepfake suara CEO untuk mengalihkan dana perusahaan ke rekening palsu. Dan yang ketiga, ada pemerasan dan pornografi. Banyak kasus di mana seseorang disunting dalam video porno atau revenge porn, lalu dijadikan alat pemerasan. Dan yang terakhir, ada kehilangan kepercayaan digital. Jika masyarakat tidak bisa lagi membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, maka akan muncul krisis kepercayaan informasi digital. Selanjutnya, ada upaya penanggulangan solusi. Upaya penanggulangan dan solusi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi penyalahgunaan deepfake, terutama dari sisi keamanan cyber, hukum, dan edukasi. Di sini ada 4. Yang pertama, ada deteksi teknologi. Beberapa tools deteksi telah dikembangkan, seperti Microsoft Video Authenticator dan Deepfake Scanner. Teknologi berbasis AI untuk menganalisis kegerakan wajah, mikro, lighting, atau suara. Yang kedua, ada hukum dan regulasi. Beberapa negara sudah membuat hukum untuk menangani penyebaran deepfake yang merugikan. Di Indonesia, dapat dikenakan sanksi melalui Undang-Undang ITE jika terbukti merugikan korban. Yang ketiga, ada literasi digital. Masyarakat harus diberi pemahaman agar tidak langsung percaya dengan konten digital yang viral. Pahami ciri-ciri konten deepfake, seperti gerakan, wajah aneh, kedipan tidak natural, atau suara terdengar robotik. Dan yang terakhir, ada peran cyber security. Sistem keamanan harus mampu mendeteksi dan mengisolasi konten berbahaya sebelum menyebar. Penggunaan watermark digital dan metadata autentikasi juga bisa sangat membantu. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus. Yang pertama, ada video deepfake Obama pada tahun 2018.
BuzzFeed dan komedian Jordan Peele membuat video Obama palsu untuk menunjukkan beberapa bahayanya teknologi ini. Dalam video, Obama mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak pernah diucapkan, seperti subtitle di bawah ini. Yang kedua, ada penipuan CEO deepfake suara di Jerman. Pada tahun 2019, sebuah perusahaan di Jerman tertipu mentransfer uang lebih dari 200.000 euro atau setara dengan 3.093.800.132 rupiah karena menerima panggilan telepon dari CEO yang ternyata adalah deepfake suara. Dan dampaknya adalah kerugian finansial, panik di kalangan perusahaan tentang keamanan identitas digital. Dan positifnya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya two-step authentication dan voice verification. Sebagai penutup, kita telah melihat bahwa deepfake adalah teknologi canggih yang dilahirkan dari kemajuan kecerdasan buatan, khususnya deep learning. Meski menawarkan berbagai peluang di bidang hiburan, edukasi, dan teknologi digital, deepfake juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan cyber dan kepercayaan publik. Manipulasi wajah dan suara secara digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi, bahkan melakukan penipuan tingkat tinggi. Inilah mengapa kita tidak boleh dan hanya perlu memahami cara teknologi ini, tapi juga sadar akan dampaknya di dunia nyata. Dan oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara teknologi, hukum, dan edukasi, mulai dari pengembangan sistem deteksi, regulasi yang jelas, hingga meningkatkan literasi digital masyarakat, agar kita semua mampu mengenali dan menangkal konten deepfake secara bijak. Kita perlu meningkatkan literasi digital dan sistem keamanan untuk menghadapi di era di mana seeing is not longer believing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Jangan lupa untuk tetap waspada, kritis, dan bijak dalam mengonsumsi informasi digital. Sama aku, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye!